Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan satu gulung benang polycherry unit juga ukuran D18. Bisa menggunakan hakpen nomor 3 dan 4 dengan berat 100 gram. Nah, di sini sudah kita siapkan hakpen, alat ukur, jarum tapestri, dan gunting. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja, di sini kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 60 rantai. Lima satu, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Di sini kita sudah membuat 60 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, jangan lupa kita tambah dengan satu rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 61 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama. Di setiap lubang rantai kita isi dengan 1 SC ya, sampai di bagian ujung. Setelah sampai di bagian ujung, nanti kita membuat satu rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 18 baris atau sesuai dengan kelipatan 6. Nah, di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-18 akhir ya. Di sini kita sudah sampai di baris ke-18 akhir. Untuk alas jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC.
Nah, seperti ini untuk pondasi yang pertama. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 156 SC. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Langsung saja, di sini kita membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di pondasi kedua akhir. Untuk alas dan pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke pondasi yang ketiga ya. Nah, di sini akan kita slip stitch di lubang yang pertama. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Lanjut, di sini kita membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi keempat. Untuk pondasi yang keempat caranya sama. Kita membuat DC memutar. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di pondasi keempat akhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Kita masuk di motif baris pertama, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian masuk di lubang yang sama, membuat 5 DC. Nah, seperti ini. Di sini total sudah ada 6 DC, kemudian kita skip 5 lubang. Membuat 6 DC. Kemudian kita skip 5 lubang, membuat 6 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di motif yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris pertama. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita masuk di baris yang kedua, membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Lanjut, kita membuat DC di setiap lubang.
Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris kedua akhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, kita masuk di baris yang ketiga. Kita slip stitch di bagian lubang back loop sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Langsung saja. Di sini kita membuat SC, lanjut membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang sama membuat 5 DC. Jadi totalnya ada 6 double crochet ya. Kemudian kita skip 5 lubang, membuat 6 DC. Kita skip 5 lubang, membuat 6 DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di motif awal baris ketiga. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Sekarang kita masuk di baris yang keempat. Membuat 3 rantai. Seperti ini. Kita lanjut membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Caranya sama seperti di baris motif pertama sampai di motif keempat ya. Lakukan secara berulang. Di sini kita sudah sampai di bagian motif baris terakhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Sangat cantik sekali. Sekarang waktunya kita membuat SC memutar.
membuat satu rantai, masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut, di setiap lubang kita isi dengan satu SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini kita membuat sebanyak kurang lebih ada 15 baris. Nanti untuk barisnya bisa disesuaikan teman-teman, bisa ditambah ataupun dikurangi ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris yang terakhir. Nah, di sini jadinya kita membuat sebanyak 13 baris dan kita sudah sampai di bagian ujung, kemudian kita slip stitch. Kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian alas nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner, dan untuk bibir tasnya nanti bisa kita pasang resleting. Seperti ini untuk badan tas yang kita buat. Nah, sekarang kita waktunya membuat handle ya. Kita siapkan benangnya. Ini kita simpan. Kita sisakan benang agak panjang, ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Langsung saja di sini kita membuat slip knot. Nah, setelah itu kita membuat 120 rantai. Seratus 115, 116, 117, 118, 119, 120. Di sini kita sudah membuat 120 rantai seperti ini untuk hasilnya. Nah, sekarang kita masuk di lubang rantai kedua untuk membuat SC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama, di setiap lubang rantai kita isi dengan satu SC. Setelah sampai di ujung rantai, kita nanti membuat satu rantai atau kita tambah dengan satu rantai, kemudian kita balik, lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 9 baris. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di baris ke-9, jadinya seperti ini ya untuk handle. Nah, di sini kita putuskan benang, kita sisakan benang agak panjang. Nah, sisa benang ini nanti fungsinya untuk mengaitkan di bagian badan tas atau untuk dijahit ya. Nah, seperti ini untuk handle-nya. Dan di sini sudah kita beri penanda. Jadi seperti ini. Kita sesuaikan dengan baris yang ada di bagian les badan tas. Nah, di sini kita membuat SC memutar sebanyak 13 baris untuk lesnya. Kemudian kita samakan di bagian handle. Jadi kita hitung dari ujung, kita hitung lubangnya sampai di baris atau sampai di lubang ke-13 ya, di bagian baris pertama sampai di baris ke-9. Nah, seperti ini sudah kita hitung sampai di baris ke-13. Untuk di baris 9 dan baris pertama kita beri penanda ya, kita satukan seperti ini.
Kemudian di ujung sebelah kiri pun juga sama. Dari bagian tepi kita hitung lubang pertama sampai di lubang ke-13 untuk baris pertama, kemudian di baris ke-9 kita hitung lubang pertama sampai di lubang ke-13 kita beri penanda seperti ini. Nah, di sini nanti untuk handle-nya akan kita jahit ya. Kita siapkan benangnya. Nah, di sini sudah aku siapkan jarum dan benangnya, langsung saja akan kita jahit. Seperti ini. Kita masuk di lubang sebelah penanda. Kita lilitkan sekali lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita langsung menjahit di setiap lubangnya. Nah, seperti ini caranya. Lakukan sampai di bagian penanda warna pink. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di penanda warna pink. Seperti ini, kemudian kita masuk sekali lagi untuk menguncinya ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita selipkan di bagian sini. Supaya lebih rapi. Kita lepaskan untuk penandanya. Nah, di sini kita membuat handle sebanyak 2 ya. Seperti ini untuk handle yang dihasilkan. Di sini kita sudah membuat sebanyak 2. Saatnya kita akan jahit di bagian lace badan tas seperti ini. Langsung saja di sini akan kita jahit. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan kita ukur menggunakan motif yang kita buat. Jadi dari sisi kanan di sini kita sisakan 1 2, kita masuk di motif yang ketiga, kemudian sama di sisi kiri pun juga sama, kita sisakan 2, kita masuk di baris yang ketiga. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini akan kita masukkan ke jarum. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini akan kita jahit.
Nah, seperti ini setelah kita pasang kedua handle di bagian lesnya, sangat cantik sekali ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.